على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات، وهكذا لم تفلح طرق الإغراء ولا الإرهاب في كف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوتي. فهنا رأت قريش أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الخوارق والمعجزات المادية والحسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-ikhwatu fillah, insyaallah malam hari ini topik kita tentang tuntutan Quraisy kepada Nabi yang mulia SAW agar mendatangkan apa yang mereka minta dari berbagai macam perkara-perkara di luar kebiasaan, mukjizat. Tapi sebelum itu kita akan membaca perkataan Syekh Ali Tantawi rahimahullah yang belum kita baca minggu yang lampau, mengekspresikan bagaimana keinginan Quraisy agar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pemimpin bagi mereka. Berkata Ali Tantawi rahimahullah ketika menyebutkan bagaimana posisi Quraisy, bagaimana sikap mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata seolah-olah Nabi berkata kepada kaum Quraisy, "Iftahu li at-tariqah." Berikan saya jalan. Li akhruja ilal ardil fadha, biarkan saya berjalan di bumi yang luas. Fa ansurat dhaif, agar aku dapat menolong orang-orang yang lemah. Wa anjidul mazlum, agar aku dapat membantu orang-orang terzalimi, menyelamatkannya. Wa u'idu lil basyariyati karamata, agar aku mengembalikan kepada manusia kemuliaan mereka sebagai manusia. Walil aqli sultanahu, agar aku mengembalikan fungsi akal sehat menjadi pemandu bagi manusia. Qalu la, berkata Quraisy tidak. Jadi hakikatnya Nabi SAW itu ingin lebih luas daripada apa yang dipikirkan Quraisy tentang Makkah yang begitu kecilnya. Ya. Qala, Nabi kembali berkata, ini adalah permisalan belaka. Ifsahu li risalati litantaliqa fi zaman. Biarkan inilah misiku, agar misi ini berjalan, menyebar ya di seluruh masa. Fa innaha laysat li baladin wahidin. Misiku ini bukanlah hanya untuk satu negeri saja. Wala li yaumin wahid, bukan untuk satu hari saja. Qalu, mereka berkata, la, tidak. Walakin ta'ala numallikaka in syi'ta alaina. Kami tak sudi, kalau kau mau jadi raja kami jadikan kau sebagai raja kami. Wa namnahaka amwalana wa naj'alaka sayyida hadzal baladi kullih. Kalau kau mau, kami berikan engkau harta-harta kami, engkau yang paling banyak hartanya. Engkau kami jadikan pemimpin bagi negeri ini. Wa sakhirat tarikhu min Quraisy. Namun sejarah membuktikan bahwasanya ya, sejarah menghinakan Quraisy, mengolok-olok Quraisy. Yad'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yu'tiyahum siyadatul ard. Nabi mengajak mereka ya, agar Nabi yang mulia SAW menjadikan mereka sebagai pemimpin di permukaan bumi ini, bukan hanya memimpin kota Mekah saja. Wa zamat ad-dunya, agar mereka menjadi penguasa dunia. Wa yadha'u fi aydihim mafatihal kunuz, agar diletakkan di tangan mereka kunci-kunci perbendaharaan kekayaan. Kunuzul mal, kekayaan harta, wa kunuzul ilmi, kekayaan ilmu. Wa yamnahahum ma yamliku Kisra, dia menjanjikan bagi mereka ini kunci-kunci kekuasaan Kisra, ini kerajaan Kisra. Wa Kaisar, ini kunci-kunci kejayaan dan kerajaan Kaisar akan menjadi milik kalian. Wa hum yad'unahu liyu'tuhu imarata hadhil qaryah, sementara mereka mengajak Nabi hanya fokus menjadi pemimpin negeri Mekah yang begitu kecilnya. An-na'imati baina jabalain, negeri yang begitu sederhananya di antara dua gunung.
wara'a rimalis sahra'at, wara'a rimalis sahra. Ya, negeri yang terhampar di belakang padang pasir yang luas. Inilah perumpamaan keinginan Quraisy dari Nabi SAW, sementara Nabi ingin membuka bagi mereka jalan ke negeri yang luar dunia, alam semesta, salawatu rabbi wa salam alaih. Kita pindah kepada judul yang baru. Ya, permintaan Quraisy yang aneh-aneh kepada Nabi yang mulia SAW agar mendatangkan berbagai macam apa yang mereka minta daripada mukjizat. Berkata pengarang kitab kita, wahaka dalam tuflih turqul ighra, tatkala kandas, gagal upaya mereka merayu Nabi, menjadikan Nabi sebagai penguasa, raja, terkaya, dinikahkan dengan perempuan tercantik, gagal semua tawaran-tawaran ini. Ya, walal irhab fi kaffin Nabi sallallahu alaihi wasallam an da'watihi, mereka gagal pula menakut-nakuti Nabi agar berhenti dalam dakwanya. Fahuna ra'at Quraisyun an tatluba minan Nabi al-khawarij, maka mereka buat strategi baru. Mereka menuntut kepada Nabi agar mendatangkan segala perkara yang aneh-aneh di luar kebiasaan. Wal mu'jizatil madiyah wal hissiyah, mukjizat yang dapat mereka saksikan. Ya, berupa apa yang mereka inginkan. Naam. قال ابن إسحاق بعد أن ذكر حديث زعماء قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإغراءاتهم له قالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا مما أردناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صدقك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا بمنزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, setelah menyebutkan bagaimana pemimpin Quraisy berupaya merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kandas, maka mereka pun berkata, wahai Muhammad, andai kata engkau tak menerima tawaran-tawaran kami sedikit jua pun, sesungguhnya kami mengetahui tidaklah ada, dan engkau pun mengetahui tidak ada negeri yang lebih sempit daripada negeri kita ini. Karena kalau kita melihat Mekah, yang pernah ke Mekah, Mekah itu negeri yang kecil, bukan sebagaimana sekarang telah menjadi luas. Ya, kehidupan hanyalah sekitar Ka'bah. Ka'bah dikelilingi gunung-gunung, begitu sempitnya Mekah. Kebanyakannya gunung-gunung. Maka mereka berkata, engkau tahu negeri kita negeri yang paling sempit. Negeri kita negeri yang paling tandus, paling sedikit mata airnya. Negeri kita negeri yang paling fakir. Tidak ada lebih dahsyat daripada kita kehidupannya. Mintalah kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu menurutmu, yang membawa risalah ini, agar Tuhanmu memindahkan gunung-gunung ini. Karena ada Jabal Abi Qubais, Jabal Qayqa'an, dan Jabal dan gunung-gunung lain di sana. Ya, ada Jabal Nur dan lain-lainnya, Jabal Thawr. Mintalah kepada Tuhanmu agar gunung ini dipindahkan saja. Ini membuat kami sempit, payah bergerak. Ya, agar Tuhanmu membentangkan negeri ini menjadi dataran luas terhampar. Agar Tuhanmu memancarkan pada negeri ini mata air menjadi sungai-sungai yang banyak, sungai-sungai besar, sebagaimana sungai yang di Syam dan di Irak, maksud mereka Tigris, sungai Efrat. Buatlah seperti itu.
Kemudian minta kepada Tuhanmu agar membangkitkan untuk kami orang-orang yang telah mati dari nenek moyang kami. Di antara mereka tolong bangkitkan untuk kami Qusay bin Kilab, termasuk kakek Nabi yang kesekian, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Kilab bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Bangkitkan untuk kami Qusay. Sesungguhnya dia adalah orang tua yang jujur. Kami akan bertanya kepadanya tentang dirimu. Benarkah engkau atau engkau di atas kesesatan? Andai kata dia benarkan engkau dan engkau wujudkan apa yang kami inginkan, kami akan membenarkan dirimu. Kami pun tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti engkau benar diutus Allah sebagai rasul sebagaimana yang kau klaim. Maka Nabi hanya menjawab, "Ma bihadza bu'itsu ilaikum." Aku diutus kalian bukan untuk hal semacam ini. Ya. Innama ji'tukum minallahi bima ba'atsani bih. Aku datang kepada kalian dari sisi Allah agar membawa misi yang dia bebankan kepadaku. Dan aku telah menyampaikan kepada kalian inilah misi yang dibebankan kepadaku agar kalian menyembah Tuhan yang satu. Kalau kalian terima, maka keberuntungan itu kembali kepada kalian di dunia maupun di akhirat. Ya, kata Nabi, kalau kalian terima, kalian akan beruntung dunia akhirat. Untuk kalian, bukan untukku. Apabila kalian menolak hal ini, maka aku bersabar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah akan mengadili di antara kita. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan menangkan? Ini perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. قالوا فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأله ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم بالدنيا والآخرة فإن تردوه علي أصبر لأمر الله hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Nah, kata mereka lagi, kalau itu tak mampu kau lakukan untuk kami, sekarang ya, fakhudh li nafsika. Kami minta agar engkau mendatangkan hal-hal yang kami inginkan untuk dirimu sendiri sebagai bukti engkau benar. Sal rabbak, minta Tuhanmu an yab'atsaka ma'aka malakan. Minta Tuhanmu agar mengirimkan bersamamu malaikat. Yusaddiquka bima taqul. Malaikat yang datang bersamamu di sampingmu membenarkan apa yang kau katakan. Turunkan malaikat kemari. Subhanallah. Kami mau malaikat membenarkan apa yang kau katakan. Wa yuraji'una anka, agar dia tempat kami untuk bertanya tentangmu. Benarkah engkau seorang rasul atau tidak? Kemudian minta kepada malaikat agar meminta kepada Tuhannya untuk memberikan bagimu jinanan, kebun-kebun, wa qusuran, istana-istana, wa kunuzan, berbagai macam kekayaan, ya, perbendaraan, min zahabin wa fiddah, baik dari emas, baik dari perak, yughnika biha amma naraka tabtaghi, agar engkau tampak lebih kaya daripada kami. Tidaklah kami lihat engkau sebagaimana kami juga. Fa innaka taqumu bil aswaq, engkau kami lihat berjual beli seperti kami di pasar-pasar. Engkau berjalan-jalan di pasar berjual beli seperti kami. Kama naqumu wa taltamisul ma'asha kama naltamis, tak ada beda antara kami dan engkau. Sama-sama kita kerja cari makan. Ya, engkau berdagang, kami berdagang. Kami ingin agar benar engkau seorang rasul, engkau tak berdagang seperti kami. Minta kepada Tuhanmu buatkan untuk istana-istana yang besar. Minta kepada Tuhanmu untuk membuat bagimu kebun-kebun yang indah. Minta kepada Tuhanmu turunkan malaikat membenarkanmu, supaya kami tak payah melihat engkau bekerja sebagaimana kami bekerja. Subhanallah.
Dengan itu kami akan tahu keutamaanmu, kedudukanmu dari Tuhanmu. Jika benar engkau adalah seorang Rasul yang kau klaim. Maka Nabi hanya menjawab, ma ana bifa'il, aku tak akan mungkin melakukan hal itu semua. Subhanallah. Ya, karena agama kita agama ilmiah, bukan agama sulap. Mukjizat yang paling dahsyat yang dimiliki Nabi adalah Quran. Mukjizat yang kekal abadi sampai saat ini. Setiap Nabi mukjizat mereka habis dengan wafatnya mereka. Mana mukjizat tongkat Musa? Selesai. Mana mukjizat Isa? Selesai dengan diangkatnya Isa. Semua Nabi punya mukjizat. Nabi Saleh, mana untanya Nabi Saleh? Selesai. Tapi mukjizat Nabi kita mukjizat yang ilmiah sepanjang masa berupa Quran yang menantang mereka untuk membuat semacam Quran. Satu surat saja. Jika tak mampu 10 surat. Jika tak mampu seperti Quran. Subhanallah. Cari surat yang terpendek dari Quran. Buat seperti itu. Subhanallah. Ada seorang dukun di masa jahiliyah. Dia mendengar Nabi SAW itu dukun, penyihir. Maka dia berkata, ya aku akan datang Muhammad. Jika dia dukun aku akan tahu. Jika dia tersihir aku akan tahu. Datanglah dia kepada Nabi SAW. Dia katakan, ya Muhammad, ku dengar engkau ini tukang sihir, dukun. Atau engkau disihir. Mari ku bacakan kepadamu ruqyah-ruqyahku, mantra-mantraku. Aku ahli dalam hal ini. Kata Nabi, sudahkah engkau selesai berbicara? Sudah. Baik. Kau dengarkan aku berbicara. Siap, kata dia. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sampai akhir khutbah hajah. Maka dia berkata, karir ma taqul, ulangi lagi. Subhanallah. Diulangi Nabi yang kedua kali, kata dia ulangi lagi 3 kali. Kemudian dia berkata, demi Allah engkau Rasulullah, ini bukan sihir, ini bukan syair. Subhanallah. Jadi pada hakikatnya Quran, perkataan Allah itulah mukjizat. Ya. Banyak mukjizat-mukjizat dimiliki para Rasul pada masanya. Tapi tak abadi. Quran abadi kekal. Karena itu Allah tak kabulkan apa yang mereka minta. Menghidupkan orang mati dan semacamnya. Isa menghidupkan orang mati. Musa pun demikian. Nabi SAW tidak. Ya, tapi mukjizat ilmiah sepanjang zaman. Kata Nabi, ana bifa'il. Aku tak mampu meminta hal itu. Wa ma ana billadzi yas'alu rabbahu hadza, mustahil aku minta Tuhanku mengabulkan apa yang kalian minta. Aku diutus kepada kalian bukan untuk hal semacam itu. Allah mengutusku sebagai basyiran wa nadhira, membawa kabar berita gembira yang mengikutiku dan kabar ancaman bagi yang menentangku. Andai kata kalian terima dakwah ini, apa yang kubawa, maka keuntungan kembali kepada kalian dunia akhirat. Kalau kalian tolak, maka aku bersabar sampai Allah berikan keputusan antara kita. Subhanallah. Naam. Qalu fasqid as-samaa 'alaina kisafan kama za'amta anna rabbaka in syaa'a fa'ala fa inna la nu'minu laka illa an taf'al. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ila Allah in syaa'a an yaf'alahu bikum fa'al. Kembali mereka ngeyel. Kata mereka, kalau itu pun tidak, fasqitis sama alaika kisafan. Kau minta Tuhanmu agar menjatuhkan langit kepada kami, menimpa kami, terpotong-potong langit itu, biar gugur menimpa kami. Kalau kau benar Rasul, cepat datangkan azab. Subhanallah. Ya. Kama zamta anna rabbak in syaa fa'al. Kau selalu mengatakan Tuhanmu jika dia berkehendak dia akan lakukan. Suruh Tuhanmu sekarang, jatuhkan untuk kami langit, biar kami ditimpa pecahan-pecahan langit. Fa inna la nu'minu laka illa an taf'al. Kami tak beriman sampai kau melakukan apa yang kami minta ini. Ya. Maka Rasulullah bersabda, dzalika ilallah. Adapun perkara itu semua kembali kepada Allah. Jika dia berkehendak, dia akan lakukan dengan kalian. Naam. Qalu ya Muhammad, afama alima rabbuka anna sanajlisu ma'ak wa nas'aluka amma sa'alnaka anhu wa natlubu minka ma natlub. Fayataqaddama ilaika fayu'limaka ma turaji'una bih. فيخبرك ما هو صانع في ذلك بنا
idza lam naf'al idza lam naqbal minka ma ji'tana bih. Kata mereka, ya Muhammad, tidakkah Tuhanmu itu tahu kami akan duduk mendatangimu, ya, kami akan bertanya kepadamu tentang apa yang kami telah tanya, apa yang kami minta tadi kepadamu. Takkah dia tahu? Ya, mengapa tak dia beritahukan engkau sebelumnya? Apa yang akan kami tanyakan kepadamu dan memberikan kepadamu jawabannya sebelum kami datang bertanya? Ya. Tatkala engkau mengatakan bahwa engkau tidak bisa mengabulkan apa yang kami minta, kenapa tak ada informasi daripada Tuhanmu sebelumnya? Karena memang kalau engkau benar seorang Rasul, kenapa kau tak tahu apa yang kami bincangkan kepadamu? Kecuali sekarang setelah kami bincangkan, mengapa tidak engkau mengetahuinya dari Tuhanmu? Dia beritahukan kepadamu apa yang akan kami tanyakan. Naam. Innahu qad balagana annaka innama yu'allimuka hadha rajulun bil yamama yuqalu lahu ar-rahman wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abada faqad a'dzarna ilaika ya Muhammad wa inna wallahi la natrukuka wa ma balagta minna hatta nuhlikaka aw tuhlikana wa qala qailuhum nahnu na'budul malaika wa ya banatullah wa qala akhar lan nu'mina laka hatta ta'tiyana billahi wal malaikati qabila. Ya. Kami mendengar sesungguhnya engkau ini ilmumu didapat dari seorang laki-laki dari negeri Yamamah yang dia disebut dengan nama Ar-Rahman. Allah alam maksudnya mungkin Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah dia penguasa Yaman. Dan dia memberi gelar dirinya Ar-Rahman. Ya, ketika dia didakwahi Nabi SAW, seluruh kaumnya turun menyambut Nabi, dia tidak. Ya. Kemudian ketika dia kembali, ya, dia katakan kepada kaumnya, katakan kepada Muhammad, aku mau ikut agamanya, tapi kita bagi dua kekuasaan ini. Jangan hanya milik Quraisy saja. Ya. Kemudian lambat laun dia pun mengaku sebagai nabi. Namanya adalah Musailamah atau Musailimah. Namanya Musailimah, gelarnya Ar-Rahman, Rahmanul Yamamah. Dan dia seorang dukun yang berinteraksi dengan jin. Ya. Maka mereka mengklaim Nabi mendapat ilmu daripada laki-laki ini. Demi Allah kami tak beriman dengan Rahman di negeri Yamamah tersebut, yaitu Musailamah. Kami telah beritahukan kepada Muhammad apa yang kami beritahukan. Dan kami demi Allah tidak akan membiarkan engkau, ya, menyampaikan apa yang kau sampaikan sampai kami binasa atau engkau yang binasa. Ya. Sebagian mereka berkata, hai Muhammad, kami menyembah malaikat-malaikat dan mereka adalah merupakan putri-putri Allah. Sebagian berkata, kami tidak akan pernah beriman denganmu sampai engkau datangkan Allah dan malaikat di hadapan kami. Subhanallah. Naam. مقالة عبد الله ابن أبي أمية المخزومي فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ثم تأتي معك 4 من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا مما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعتهم إياه.
Perkataan Abdullah bin Abi Umayyah al-Makhzumi, tatkala mereka berkata kepada Rasulullah apa yang mereka katakan sebelumnya itu, maka Rasulullah pun bangun meninggalkan mereka. Dan salah seorang mereka mengikuti Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, dan dia adalah merupakan putra daripada bibi Nabi sendiri, putra daripada Atikah bintu Abdul Muttalib. Dia berkata, wahai Muhammad, kamu telah menawarkan kepadamu, meminta kepadamu apa yang mereka pinta, tapi engkau tidak mengabulkan apa yang mereka minta satupun. Ya, sebelumnya mereka tawarkan kepada berbagai macam tawaran, tapi tidak ada yang kau gubris. Kemudian mereka minta darimu untuk mendatangkan perkara-perkara yang membuat engkau lebih daripada kami, agar tampak kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar engkau tampak lebih tinggi, lebih mulia daripada kami. Ya. Engkau pun tak mengabulkan apa yang mereka minta. Maksudnya mereka minta Nabi ya, agar memiliki kebun-kebun yang luas, agar memiliki istana-istana. Sebelumnya mereka minta agar Mekah berubah menjadi negeri yang terbentang, ada sungai dan macam-macam. Semuanya tak kau kabulkan. Ya. Kemudian mereka minta agar segera engkau turunkan azab yang kau janjikan kepada mereka, agar langit pecah-pecah menimpa mereka. Engkau pun tak lakukan juga. Demi Allah, aku tak akan beriman kepadamu selama-lamanya sampai engkau membuat ke langit tangga. Kemudian engkau naik ke langit, dan aku akan melihat sampai engkau turun dari langit membawa kitab yang terbentang dari langit. Kemudian engkau bawa 4 malaikat. Semuanya bersaksi engkau adalah Rasulullah sebagaimana kau klaim. Dan demi Allah, sekiranya engkau lakukan semua yang kuminta itu, aku kira aku juga tidak akan beriman denganmu. Ya, inilah permintaan yang ngeyel. Buat tangga ke langit, kau naik ke langit sana, bawa kitab yang terbentang, bawa 4 malaikat. Kalaupun kau lakukan, kayaknya aku enggak beriman denganmu. Rasulullah pun pulang. Setelah dia pulang ke keluarganya dalam keadaan bersedih, ya, atas perbuatan kaumnya yang membuat dia kecewa. Dia berharap mereka beriman. Ya, tatkala mereka memanggil Nabi, dikira Nabi mereka mau beriman, ternyata mereka minta permintaan yang macam-macam. Ya, permintaan yang ngeyel. Nabi bersedih melihat betapa jauhnya mereka daripada apa yang diharapkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala Ibnu Ishaq, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu ila al-islam wa kallamahum fa ablagha ilaihim fa qala lahu Zam'at bin Aswad wa Nadr ibn al-Harith wal Aswad ibn Abdi Yaghutha wa Ubay ibn Khalaf wal As ibn Wa'il law ju'ila ma'aka ya Muhammad malakun yuhaddithu 'anka an-nasa wa yura ma'ak فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Ibnu Ishaq berkata, maka Rasulullah kembali menyuruh kaumnya kepada Islam, berbicara kepada mereka, berdialog kepada mereka, berusaha maksimal menyampaikan kepada mereka risalah. Maka berkatalah Zam'ah ibn al-Aswad, Nadhr bin Haris, Al-Aswad bin Abdi Yaghus, Ubay bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, ya Muhammad, sekiranya dijadikan bersamamu ada malaikat ya, yang berbicara tentangmu kepada kami, pada manusia, malaikat yang terlihat bersamamu, ya, maka ketika itu Allah turunkan kepada mereka firman-Nya. Wa qalu, mereka berkata, laula unzila alaihi malak, kenapa tak diturunkan bersamanya malaikat, kepadanya malaikat yang bisa kami lihat? Mengapa tak turun malaikat bersamanya? Kami ingin lihat malaikat yang bisa kami tanya tentangnya. Mana buktinya dia seorang Rasul? Mana malaikat yang turun dari langit membenarkan apa yang dikatakannya? Kami lihat malaikat tersebut. Kata Allah, walau anzalna malakan, kalau kami turunkan malaikat, laqudiyal amru, selesailah urusan.
Karena malaikat jika telah turunkan ke bumi, yang akan terjadi adalah azab. Bagaimana turunkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil ke negeri kaum Lut? Apa yang terjadi? Azab. Ya. Kalau turun malaikat, turun untuk membawa azab. Tsumma la yunzarun. Kemudian tak akan lagi mereka dapat terlihat, habis mereka semua punah. Walau ja'alnahu malakan, kalau sekiranya kami jadikan ya apa yang mereka minta itu malaikat, atau kami jadikan seorang rasul itu malaikat, la ja'alnahu rajula, pasti kami akan jadikan dia seorang laki-laki seperti mereka pula. Ya, tak akan mungkin manusia yang menjadi rasulnya, utusan Allah SWT, malaikat kepada mereka. Mustahil. Kalaupun malaikat Allah turunkan, pasti malaikat tersebut Allah akan jadikan sebagai seorang laki-laki. Wala labasna alaihim ma yalbisun, kami akan pakaikan malaikat apa yang mereka pakai supaya mereka bisa berinteraksi dengan malaikat tersebut. Kalau Jibril turun dengan nama sayap, apa jadinya? Jibril turun dengan bentuk aslinya. Setiap sayap dibentangkan, subhanallah. Tertutup seluruh penglihatan mata. Kalau Jibril turun Mikail, turun Israfil, pasti Allah SWT akan membuat mereka jadi manusia. Laki-laki seperti mereka yang terlihat, sehingga mereka bisa bertanya kepadanya, akrab dengannya. Mustahil malaikat dijadikan rasul kepada manusia. Kalau malaikat turun untuk membawa azab, subhanallah. Tapi Allah kirimkan rasul dari mereka, dari jenis mereka, yang mereka ketahui bagaimana sejak masa kecilnya, akhlaknya, adabnya, kejujurannya, perangainya, subhanallah, budi pekertinya, supaya mereka tahu ini orang bukan orang biasa. Sejak kecil mereka tak pernah mengetahui Nabi SAW berbuat hal-hal yang tak terpuji, akhlaknya mulia, kejujuran, panggil orang itu Al-Amin. Ya, dari jenis mereka, bukan dari malaikat, mustahil. Naam. قال ابن إسحاق وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما سأله قومه لأنفسهم من تسير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. Ya, berkata Ibnu Ishaq rahimahullah tabaraka wa taala, ya, maka Rasulullah berkata Ibnu Ishaq, maka Allah turunkan atas Rasulnya tentang apa yang diminta kaumnya untuk diri mereka, berupa gunung-gunung hendak dilenyapkan, hendaklah mereka diberikan bumi yang terbentang luas, diberikan sungai agar dibangkitkan yang telah terdahulu dari mereka, dari ayah dan nenek moyang mereka. Maka Allah menurunkan ayatnya, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal. Sekiranya mereka meminta agar dibacakan Quran, dan jika dibacakan Quran itu menurut mereka, maka akan pindahlah gunung-gunung, au qutti'at bihil ardu, maka bumi akan menjadi terbentang bagi mereka, au kullima bihil mauta, atau dihidupkan orang-orang yang mati sehingga bisa berbicara dengan mereka. Saya Allah mampu melakukannya, bukan tak mampu. Balillahil amru jami'an, tapi semua keputusan tentang mereka itu kembali kepada Allah. Allah tidak bisa didikte. Allah Tuhan Rabbul Alamin. Makhluk begitu hinanya mendikte Allah Rabbul Alamin. Tuhan buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini. Memangnya Allah itu apa? Subhanallah. Naam. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قولهم خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لنفسه أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوزا ويبعث معه ملكا يصدقه بما يقول ويرد عنه. فقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Ya, Allah juga menurunkan kepada Rasulnya yang mulia SAW ayat tatkala mereka meminta menuntut dari Nabi SAW untuk mendatangkan bagi dirinya apa yang mereka minta. Ya, agar Nabi SAW hendaklah diberikan Allah Tuhannya ya taman-taman, kebun-kebun, istana-istana, harta kekayaan, emas, perak, agar dikirimkan bersamanya malaikat yang membenarkan apa yang dia katakan. Maka kata Allah, waqalu, mereka orang-orang kafir berkata, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am, mengapa rasul ini yang mengklaim diri sebagai rasul dia makan sebagaimana kami makan? Apa bedanya kami dengan dia? Sama-sama makan. Wa yamshi fil aswaq, dia juga berjalan sebagaimana kami jalan di pasar-pasar. Enggak ada beda kami dengan dia. Kami ingin rasul yang spesial yang tak seperti kami. Ya, laula unzila ilaihi malak, mengapa tak diturunkan bersamanya malaikat? Fayakunu ma'ahu nadhira, malaikat yang mengiringinya menjadi pembawa kabar berita tentang ancaman. Aw yulqa ilaihi kanzun, ya, mengapa tak diberikan kepadanya harta perbendaharaan yang banyak? Aw takunu lahu jannah ya'kulu minha, mengapa tak diberikan baginya taman-taman, kebun-kebun yang dia tak perlu lagi berjual beli ke pasar-pasar, cukup mengambil daripada kebun yang Allah berikan kepadanya. Wa qala adh-dhalimun, berkatalah orang-orang zalim, in tattabi'una illa rajul masura, yang kalian ikuti hanyalah seorang laki-laki yang tersihir. Unzur kaifa darabul akal amthal, lihatlah bagaimana mereka membuat untuk berbagai macam perumpamaan. Fala yastati'una sabila, tak pernah mereka istiqamah menemui satu jalan pun untuk mencelamu. Mereka mengatakan Nabi penyihir, bukan, penyair, bukan, dia gila, bukan, macam-macam, tak satu pun yang istiqamah mereka menyatakannya. Tabarakalladzi insya'a ja'alaka khairan min dzalik. Allah Maha suci, Allah Maha berkah, Maha tinggi. Dia mau, kalau dia mau, dia mampu memberikan yang lebih daripada apa yang mereka minta. Jannatin, Allah mampu memberikan kepadamu kebun-kebun, tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa ja'alaka qusura, Allah mampu untuk membuatkan bagimu istana-istana jika Allah mau meladeni apa yang mereka minta, tapi Allah tak mau. Karena kalaupun dikabulkan apa yang mereka minta, mereka tak akan beriman. Bagaimana yang mereka minta sebelumnya agar Rasulullah menampakkan bagi mereka mukjizat, Rasul tunjuk bulan pun terbelah. Semuanya mereka akhirnya mengatakan Muhammad menyihir kami. Mereka pun tak percaya, mereka datang kepada kabilah-kabilah yang jauh di tengah padang pasir. Bertanya apakah akan melihat bulan terbelah, mereka mengatakan ya. Nah, demikianlah ikhwati fillah. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.